tidak bisa terbuang oleh ginjal. Yang perlu kita ketahui adalah urin yang terbuang seharusnya membawa kotoran yang di dalam metabolisme dikeluarkan lewat urin. Air yang bersih itu bukan jaminan untuk kita menjadi orang yang sehat, tapi justru karena itu sampah, wajar warnanya itu berwarna kuning, putih ke kuning-kuningan. Itu artinya sampah yang dibuang. Tapi kalau itu bersih, yang berarti ada kerusakan pada fungsi ginjal. Mulai konten yang terbaru ini, saya Hasan Sabilah akan memberikan pelajaran tentang bagaimana meracik, menyembuhkan mereka yang sudah terlanjur cuci darah. Gagal ginjal banyak diketahui karena halo fans Hasan Sabilah, kita ketemu lagi di konten yang terbaru saya. Tentunya kita akan berbicara yang lebih seru, lebih serem, yaitu tentang gagal ginjal. Kita tahu bahwa gagal ginjal hanya sebatas bahwa orang yang gagal ginjal berarti harus cuci darah. Ini hal yang secara umum diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi kita tidak tahu penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana kalau kita meracik tumbuh-tumbuhan untuk mengatasi gagal ginjal. Mulai konten yang terbaru ini, saya Hasan Sabilah akan memberikan pelajaran tentang bagaimana meracik, menyembuhkan mereka yang sudah terlanjur cuci darah. Gagal ginjal banyak diketahui karena diabetes, darah tinggi. Hanya sebatas itu orang tahu. Akan tetapi banyak sekali yang kita tidak tahu. Maka bersama saya, kita akan membahas tentang bagaimana fungsi ginjal, kenapa ginjal itu bisa rusak, bagaimana cara memperbaiki. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Selama ini kita tidak pernah membahas atau memberikan pelajaran, memberikan ilmu kepada bangsa kita. Sehingga bangsa kita begitu ketemu dengan penyakit gagal ginjal, ngeri, takut. Terpikir di memorinya, umur saya tidak panjang. Bersama saya Hasan Sabilah, saya akan membuat ginjal itu sembuh kembali, sehat kembali, sehingga sama dengan ini memperpanjang usia kita. Salam saya bagi saudara-saudara saya, mereka yang ada di luar negeri, dari Hong Kong, kemudian Timur Leste juga selalu mengikuti, Arab Saudi, Inggris, Amerika, Thailand juga ikut juga, Brunei, Malaysia. Salam saya juga bagi bangsa Indonesia. Mereka ada yang di luar Pulau Jawa, dari Papua, kemudian mereka ada yang di Lampung, Medan, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Lombok, dan sebagainya. Di Pulau Jawa kita akan mengenal banyaknya fans Hasan Sabilah yang mereka sudah mengikuti YouTube saya, konten-konten saya yang terbaru, baik tentang diabetes maupun tentang konten lainnya. Salam saya dari Jakarta terutama, kemudian Bogor, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta. Semua saja saya anggap ini adalah saudara saya. Kenapa? Satu saja orang yang sakit, yang berarti orang yang punya ilmu tidak memberikan ilmunya. Ini adalah, kalau saya merasa ini adalah dosa besar. Tahu bahwa ilmu itu hanya titipan dari Allah. Kita hanya bisa menyimpan pada memori, kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini akan berbicara di hari akhir nanti ilmu itu. Kata Allah, selama saya memberikan ilmu kepadamu, kamu gunakan apa ilmu itu? Jika ilmu itu kita jawab, ilmu ini saya gunakan untuk bisnis sehingga saya bisa kaya raya. Sudah, tidak ada jatah kita di surga. Ilmu harus kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Maka bagi mereka yang punya ilmu lebih, berikanlah pada saudara-saudara kita. Ini kita membutuhkan sekali. Buat apa ilmu akan kita simpan terus? Pada akhirnya umur kita juga tidak panjang. Ilmu jariah, ilmu yang turun-menurun, terus menular, inilah yang dicari kehidupan di dunia ini. Bukan ilmu. Kayaknya ilmu disimpan di dalam kantong,
Kemudian setelah dia meninggal, tidak ada yang tahu bahwa dia punya ilmu bagus. Ternyata sia-sia dia mencapai, selama dia belajar mencapai gelar profesor, ternyata ilmunya tidak bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Ingat, napas kita, otak kita, mata kita, telinga kita, ini semua hanya pinjaman yang diberikan oleh Allah, hanya sementara. Pada suatu saat kita akan ditutup napas kita, mata kita, telinga kita, akhirnya tidak berfungsi lagi. Inilah saya mengajak kepada bangsa Indonesia, memberikan pelajaran tidak rugi. Bukan saja kita ingin menjadi orang yang dikenal, tidak. Hapus pikiran seperti itu, tapi tujuan kita adalah memberikan ilmu kepada bangsa Indonesia. Kita tahu presentasi orang yang mampu menerima ilmu itu kecil kemungkinannya dibanding orang yang tidak mempunyai ilmu. Hampir 300 juta penduduk Indonesia ini, kemampuan yang punya ilmu hanya sekitar 1-2% saja kemampuannya. Itu adalah orang yang pandai dan mempunyai ilmu yang disimpannya di memorinya, kemudian diberikan kepada orang lain. Berarti masih banyak orang yang membutuhkan. Hampir 98% orang yang membutuhkan ilmu itu. Dari segi apapun juga. Agama, kita tahu bahwa ahli agama disebut seorang kiai. Berapa sih kiai jumlah di Indonesia? Bisa dihitung sama jari. Sedikit, tapi dibutuhkan untuk kehidupan bangsa Indonesia. Kita akan berbicara tentang gagal ginjal. Gagal ginjal itu adalah penyakit kondisi yang tidak sehat pada fungsi ginjal. Sehingga secara berangsur, secara bertahap, karena kerusakan ginjal, saraf ginjal, saringan ginjal, semua metabolisme, sisa-sisa kotoran di dalam metabolisme ini tersimpan di dalam kandungan. Tidak bisa terbuang oleh ginjal. Yang perlu kita ketahui adalah urin yang terbuang seharusnya membawa kotoran yang di dalam metabolisme dikeluarkan lewat urin. Ini terbalik. Kalau pada kerusakan fungsi ginjal, yang keluar adalah air bersih, kotoran cairan yang di dalam metabolisme tersimpan. Itulah yang dilakukan oleh para ahli untuk melakukan cuci ginjal dengan metode cuci darah. Jangan terpikir bahwa saya aman-aman saja Pak, pipis saya itu lancar. Yang terbuang adalah air bersih. Seharusnya air bersih ini tersimpan di dalam metabolisme untuk melengkapi darah, kulit, mata, rambut. Itu air bersih. Air kotor yang terbuang. Tidak bedanya dengan ketika kita makan nasi, makan roti, akan menjadi sampah. Keluarnya lewat BAB. Itu kotoran. Nutrisi tertinggal di dalam metabolisme. Dari sayur kita dapatkan, dari daging, dari nasi, dari buah-buahan kita dapatkan. Tertinggal di dalam metabolisme. Dibutuhkan oleh jantung. Dibutuhkan oleh otot, dibutuhkan oleh ginjal, mata, rambut, kulit, dan sebagainya. Kalau BAB itu tidak bisa keluar, maka akan terjadi pembengkakan lambung dan usus besar akan mengeras. Sakitnya luar biasa. Itu BAB, gambaran kita lebih gampang kalau itu. Tapi kalau ginjal, orang hanya mengerti pipis saya itu lancar, urin saya itu lancar, bersih lagi itu dok. Air yang bersih itu bukan jaminan untuk kita menjadi orang yang sehat. Tapi justru karena itu sampah, wajar warnanya itu berwarna kuning. Putih ke kuning-kuningan, itu artinya sampah yang dibuang. Tapi kalau itu bersih, yang berarti ada kerusakan pada fungsi ginjal. Ya, jadi kita jangan bangga ya. Jadi nanti kita konsul kepada dokter, dok, tapi bagus, urin saya itu warnanya bersih dok. Bangga, tidak membawa kotoran yang bersih itu. Terus penyakit yang menjadi penyebab gagalnya ginjal kita akan mengenal satu persatu.
Yang pertama, asam urat. Tidak mengira bukan? Asam urat bisa membuat gagal ginjal. Kadang kita sering masih nekat. Begitu kadar asam urat kita minum obat, turun. Sudah kira-kira sebulan 2 bulan enakan, kita mulai lagi. Banyak makan kacang-kacangan, banyak makan zat besi. Itu dari asam urat. Ini sebenarnya larangan. Daging pun sudah tidak boleh kalau bagi asam urat, apalagi kambing, ya. Begitu asam urat ini mampu diturunkan, hati-hati. Begitu dia turun, melonjak. Ini lebih tinggi. Carilah cara bagaimana membuang kelebihan purin di dalam darah keluar. Kalau bisa jangan lewat ginjal. Ikat purin tersebut, buang lewat BAB, itu lebih aman ginjalnya. Obat yang sekarang kita kenal, makanya saya sering bilang, jangan bangga. Obat bersifat hanya menurun, artinya ini tekanan. Ini per, ya, per yang kita buat, ditekan dengan kekuatan. Begitu obatnya lepas tidak diminum, per ini akan melompat tinggi. Cara inilah, setelah saya mempelajari, setelah saya kaji, banyak yang salah. Yang benar adalah menghancurkan zat purin, mengikat zat purin, dibuang lewat BAB. Ini kita lebih aman. Bagaimana Pak caranya? Gampang. Ya, ini caranya. Ambil bawang putih 4 siung, lidah buaya 1, laos merah 1, daun waru lengis. Waru lengis itu adalah daun waru yang ukurannya kecil, daunnya halus, tangkainya dan seratnya ini berwarna merah. Itu lengis. Itu daun yang untuk obat. Ambil 4 lembar, cuci bersih, diremet dulu, dihancurkan, masukkan ke dalam panci dengan ukuran air 5 gelas, sisakan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Menurunkan asam urat, membuang lewat BAB. Penyakit itu tinggal kitanya. Mau kita arahkan kemana? Kita arahkan untuk muntah-muntah pun bisa. Tinggal kita muntah-muntah, itu yang keluar adalah penyakit. Celakanya kita itu adalah asam urat dikasih obat turun, ya sudah, nanti naik lagi. Ini sangat berbahaya. Pada ginjal tentunya. Yang kedua, penderita diabetes yang bisa membuat ginjal itu menjadi gagal. Saya menemukan cara yang terbaru untuk diabetes. Produk kita namanya Dia Plus. Dia Plus itu setelah saya mengkaji, selama ini saya melihat obat-obatan itu hanya menurunkan kadar gula. Ini tidak. Saya akan menghancurkan zat gula yang mengental di dalam darah, yang berlebih tinggi di dalam darah. Kemudian saya ikat, saya buang lewat BAB. Pakai apa? Pakai umbi dahlia. Umbi dahlia ternyata dia bisa menekan gula dan bisa mengikat gula, dibuang lewat BAB. Kalau yang ini, umbi dahlia dan teman-temannya, itu sudah saya rangkai, sudah saya racik menjadi resep untuk penurun diabetes dan membuang kelebihan gula. Jadi double, menurunkan, membuang. Namanya Dia Plus, ya. Nanti masih ada punya kita itu, mengikat, membuang, itu namanya Dia Plus. Kemudian memperbaiki pankreas, itu namanya Ratogen. Jadi nanti perpaduannya pasti begitu Bapak dan Ibu ya. Kita ada punya Ratogen, ada punya Dia Plus. Nah, terus yang satu Diagri. Diagri akan menetralkan semua kerusakan organ yang ada di dalam darah akibat diabetes. Apa saja organ yang rusak? Ginjal, jantung, limpa, usus 12 jari, kemudian sama hati. Itu kerusakannya. Maka terjadi bengkak hati, bengkak limpa, kaki ikut bengkak, muka menjadi kuning, pucat, HB menjadi rendah karena kerusakan pada fungsi hati. Itu Diagri.
Diagri akan memperbaiki organ yang diserang oleh tingginya kadar gula di dalam darah. Sehingga ada perpaduan. Saya biasanya akan memberikan Ratogen, itu untuk pankreas. Diminum di pagi hari. Setelah itu kita beraktivitas soalnya. Nah, itu kita memperbaiki pankreas. Siang hari, ya, kita mengikat karena kita sudah makan paginya, siangnya juga makan. Terus kemudian Dia Plus kita minum siang hari. Malam harinya sedang tidur, organ diperbaiki oleh senyawa-senyawa obat, yaitu Diagri. Maka ada pagi, siang, dan malam hari. Ya, itu saya mencoba dan memberanikan diri untuk mengambil sampel bagaimana penderita gula ini bisa selamat, bisa aman, tidak pernah kambuh lagi, tidak akan menyerang ginjal. Dengan 3 cara ini akhirnya berhasil. Itulah kebanggaan saya sebagai anak bangsa, memberikan pelajaran kepada bangsanya sendiri. Ini kebanggaan saya. Saya berhasil menyelamatkan para diabetes yang divonis bahwa gula, penderita diabetes tidak bisa sembuh dan harus minum obat seumur hidup. Sekarang sudah mulai terjawab. Ya, ilmu berkembang terus. Bahasa atau klaim tidak bisa sembuh itu klaim sejak zaman Belanda. 2021 sudah berkembang. Pandainya orang meneliti tumbuh-tumbuhan, meracik obat-obatan, akhirnya penyakit diabetes bisa diselamatkan. Kemudian penyakit yang bisa merusak atau membuat ginjal itu gagal dan terjadi cuci darah, yaitu darah tinggi. Darah tinggi ini sebenarnya gampang Bapak dan Ibu. Ya, saya kasih caranya ya. Kita jangan ketergantungan dengan obat. Ini juga vonisnya harus seumur hidup. Padahal darah tinggi ini mudah sekali mengatasinya. Saya kasih cara. Kulit semangka yang putih, ya, bersihkan kulit luarnya yang hijau. Dagingnya dibuang. Ambil yang putih, siapkan. Terus kemudian ambil lagi daun mete 5. Daun jambu mete, pucuknya atau yang muda, ambil 5, campur di dalamnya. Sudah? Tahu kunir gombyo? Sepertinya ini tumbuh-tumbuhan Jawa. Kunir gombyo. Dia hidupnya berkelompok, bentuknya seperti kunir. Nah, itu kupas, ambil 4 butir kunir gombyo, kemudian dipotong-potong. Ini airnya banyak Ibu. Kulit semangka juga mengandung air banyak. Kemudian juga daun mete, begitu juga. Kunir gombyo, airnya juga banyak. Jangan cari yang kering. Kemudian di blender, di jus. Jus, ambil airnya minum. Ibu tengok besok pagi bangun. Malam minum, besok ditengok. Turun tidak tensi Ibu. Inilah cara yang paling mudah untuk mengatasi hipertensi. Tidak perlu bingung kan? Kadang orang ketergantungan dengan obat, bingung, takut dengan naiknya tensi, tergambar di pikiran kita akan terjadi stroke, padahal tidak. Inilah caranya mengatasi hipertensi dengan jus. Selanjutnya, penderita lupus. Lupus ini adalah penderita autoimun, Bu. Jadi selalu imunnya itu selalu rendah. Dan selalu HB, sel darah merah, sel darah putih tidak berimbang. Inilah yang bisa membuat kerusakan pada ginjal. Karena apa? Fungsi ginjal tidak mampu lagi membuang kotoran-kotoran tersebut. Maka penderita lupus kita tahu bisa bengkak dari satu tubuh, dari pipi, tangan, perut, kaki. Itulah gambaran seperti kita melihat orang yang cuci darah, penderita lupus.
Selanjutnya yang bisa merusak ke ginjal atau gagal ginjal yaitu keracunan darah. Keracunan darah itu bukan berarti bapak dan ibu makan racun atau ibu mengkonsumsi mie instan sudah kadaluarsa, merasa sayang kalau dibuang kemudian dimasak, kemudian ibu paksakan untuk makan. Akhirnya keracunan. Bukan hanya itu, Bu. Yang dimaksud keracun itu adalah secara luas, Bu, ya Bapak ya. Yang dimaksud racun itu adalah 1. Perokok berat, 2. Alkohol, 3. Hobi minuman berkemas. Berkemas itu kan jelas sudah pakai pengawet, Bapak dan Ibu. Ya, itu lebih baik kita hindari. Lebih baik kita air yang segar. Kemudian makanan yang pakai pewarna dan pengawet. Nah, setiap kita menggunakan makanan maupun minuman yang berpengawet pasti bermasalah pada ginjal. Maka kadang kita terpikir, kenapa sih orang dahulu itu selalu sehat? Karena belum ada, Bu, makanan yang dikemas. Adanya makanan yang ada di alam, dimasak secara mendadak. Ikan juga begitu, belum ada goreng-gorengan. Begitu mendapatkan ikan, kemudian dibakarnya. Cara tradisional inilah yang membuat orang menjadi sehat. Ini kita sudah lupa. Cara-cara westernisasi, kebarat-baratan sudah masuk di Indonesia. Katanya gengsinya, kalau makan itu dia lebih bangga. Nanti dia cerita kepada orang lain. Ternyata itu adalah makanan menu yang tidak sehat. Justru menu yang sehat sudah kita tinggalkan. Lalapan sudah kita tinggalkan. Makanan yang dibakar tanpa bumbu sudah kita tinggalkan. Orang dulu kan hanya dapat ikan dibakar tanpa bumbu. Ini kita sudah tidak mengenal hal itu. Kemudian yang terakhir yaitu terjadinya kerusakan saraf dan otot ginjal. Saraf dan otot ginjal ini saraf yang menghubungkan untuk mengeluarkan air atas perintah kabel, Ibu ya, kabel otak yang menghubungkan ke ginjal. Ini melalui saraf ginjal yang menghubungkan. Otak merintah, kemudian kita masuk kamar mandi, keluar urin itu. Otot itu untuk mendorong saringan itu supaya terbuka dan membuang kotoran. Ini kerja otot ginjal. Jika otot ginjal itu lemah, jika saraf itu buntu atau kering, perintah otak tidak jalan, Ibu. Otot membuang lemah, keluar sedikit. Sisanya tertumpuk di dalam metabolisme. Akhirnya apa? Pasti kita akan membatasi minum. Karena selama ini minum kita hanya keluarnya sedikit. Yang kita buang melalui urin. Sehingga takut nanti kalau kembung, perut membuncit, ya. Akhirnya kita minum sedikit. Kalau minum sedikit sehingga tubuh menjadi kekurangan cairan. Kalau tubuh kekurangan cairan, jantung jadi bermasalah, kulit jadi keriput, rambut jadi mudah rontok, tenaga lemes. Serba salah. Apa yang akan kita lakukan? Kemudian Bapak dan Ibu, tentang penyebabnya sudah saya kasih. Sekarang pantangan apa sih kalau saya kena gagal ginjal dan saya harus cuci darah? Apakah ini sudah disampaikan Ibu oleh banyak orang yang menangani Ibu? Pantangan yang betul-betul harus kita tinggal, tidak boleh kita mengenalnya. 1. Gula pasir. Ini berarti kita sudah tidak mengenal gula pasir. Kenapa, Bu? Setelah kami kaji, kami meneliti, gula pasir itu ternyata dia mengendap, tidak akan terbuang. Karena gula pasir mempunyai zat perekat, sehingga setiap kotoran akan bersatu dengan gula. Maka banyak para dokter mengatakan
batasi penggunaan gula pasir karena gula pasir ini kurang bagus, Ibu. Tapi Pak Hasan, kalau saya menggunakan gula aren atau gula Jawa itu malah langsung terbuang, Ibu. Tidak ada sisa di dalam darah. Itu kehebatan gula aren atau gula Jawa. Kalau gula pasir dia akan mengendap, ya. Kalau sudah mengendap dia akan membuat plak. Kalau sudah terjadi plak pada pembuluh darah, maka dia akan merusak organ-organ. Organ mata, organ jantung, organ ginjal. Kalau sudah ini terjadi plak. Itu dari gula pasir. Lagi pula gula pasir itu adalah ilmu yang ditinggalkan oleh Belanda untuk memberikan pelajaran, memberikan minuman agar itu manis kepada bangsa Indonesia. Ya, ternyata gula pasir hanya kita mengenal di negara-negara tertinggal seperti Indonesia. Di Eropa kita tidak mengenal gula pasir. Hanya kita lah yang selalu menggunakan gula pasir. Bahkan ini sudah kecanduan. Tanpa minum gula pasir katanya belum lengkap. Kurang manis masih tambahi lagi. Lupa bahwa masa depan kita masih panjang dan ini akan berakibat menjadi tumpukan gula di dalam darah. Sementara kita belum kena diabetes, dia akan mengatakan, ini saya aman. Tidak ada penyakit turunan dari orang tua. Terus pantangan yang kedua adalah daging kambing. Kurangi dengan hobi daging kambing, ya. Kemudian obat-obatan kimia yang selama ini kita konsumsi, mulai kita buang, mulai kita hindari. Kenapa? Lingkungan kita ini sudah disiapkan. Siapa yang menyiapkan? Tentunya Allah. Begitu Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan ini, ternyata di dalamnya kita buka, kita teliti, di dalamnya ada obat yang tersimpan. Tinggal siapakah yang mampu untuk meneliti itu. Maka dia akan mendapatkan obatnya. Hanya orang tidak tahu. Atau yang tahu pura-pura tidak tahu. Atau dia mempunyai ilmu, ilmunya tidak mau dibagikan. Saya mengetahui untuk menurunkan insulin itu ada di daun cemara. Ternyata kandungan daun cemara itu kan insulin, Bu. Sudah disiapkan kita di dunia ini. Tidak perlu bingung. Terus kemudian pantangan berikutnya minuman beralkohol. Minuman beralkohol itu termasuk yang bersoda itu, Bu. Jadi kalau kita buka ada bunyi gas itu merusak ginjal. Ya, yang siap saji itu nggak boleh. Itu pantangan. Ada yang dikenal bentuknya seperti mineral putih, tapi begitu dibuka dia mengeluarkan gas. Itu katanya bisa untuk stamina, bohong. Tinggalkan itu. Bukan untuk obatnya orang yang berpenyakit gagal ginjal. Kemudian kopi. Walaupun si penderita gagal ginjal hobi kopi ini harus ditinggal. Selanjutnya makanan yang dibakar. Ya, makanan yang dibakar ada sate, ada roti dan sebagainya. Yang dibakar ini tidak boleh. Kemudian jeroan. Jeroan dari hewani ini tidak boleh dikonsumsi oleh mereka yang menderita gagal ginjal. Atau kita sudah siap-siap bahwa jeroan bukanlah asupan yang sehat. Ini yang harus kita tinggalkan. Kenapa barang yang tidak sehat harus kita konsumsi? Tinggalkan saja. Masih banyak pilihan lainnya. Kemudian makanan yang mempunyai kalium tinggi. Ada pisang dan sebagainya yang kaliumnya tinggi. Buah-buahan yang mengandung kalium tinggi ini tinggal. Ya, maka hati-hatilah ketika kita akan membuat racikan herbal, tahu di situ ada kaliumnya tinggi, tinggal. Ini tidak pantas disajikan kepada penderita gagal ginjal. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan membuat resep gagal ginjal. Perhatikan, siapkan perangkat Ibu, ada bolpen, ada kertas. 1 siung laos merah, cuci bersih,
potong-potong. 2. Brambang putih. Ingat, brambang ya Bu ya, bukan bawang. Brambang putih. Jadi kalau kita kupas, kita patah, baunya brambang. Brambang itu ada merah, ada putih. Ambil 6 siung brambang putih, dikupas kulitnya, kemudian dihancurkan, masukkan ke dalam panci. Kemudian ambil lagi daun bawang sebanyak 10 lembar daun bawang, kita potong-potong. Daun adas, lembut kan adas itu Bu, dia ambil secukupnya. Ya, tidak perlu 1 genggam, secukupnya aja. Kalau kita pakai sendok, berarti ukurannya sendok teh. Daun kemangi, ya, bersama batangnya tentunya. Potong kecil-kecil, ya, remet dulu. Kalau kemangi harus kita remet dulu Bu. Terus kemudian kita masukkan ke dalam panci. Kemudian bawang putih. Nah, tadi ada brambang putih, sekarang ada bawang putih. Ambil bawang putih ini sebanyak 4 siung. Kita hancurkan, kemudian direbus. Ukuran airnya 5 gelas, sisakan 2, diminum pagi dan sore. Inilah sajian dari Hasan Shabila untuk mengatasi gagal ginjal. Maka kita akan selamat dari cuci darah. Kalau saya yang sudah cuci darah, bagaimana Pak Hasan? Lakukan saja. Karena pasien saya yang saya praktekkan dengan cara seperti ini, mereka yang tadinya kreatinnya 13 berangsur turun 7, turun 3, turun 1, akhirnya kembalikan 0,99. Selamatlah mereka dari cuci darah. Begitu Ibu. Kita akan ketemu di konten berikutnya. Dari saya, Hasan Shabila. Salam sehat alami. Ingat, klik di bawah ini. Jika ingin order obatnya tadi Ibu, yang untuk gagal ginjal namanya Microsolent. Tinggal menghubungi tim saya, agen saya, klik di bawah ini. Terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan.